Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Sri Marwani yang akan memaparkan materi tentang listrik statis dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Tetap jaga kesehatan, terhindar dari COVID-19. Nah, listrik itu tentunya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mempelajari listrik itu, kita harus tahu apa itu tentang listrik. Konsep tentang listrik dibedakan atas dua, yaitu listrik statis. Nanti kita akan ketemu dengan materi listrik dinamis. Tapi sebelumnya kita harus tahu tentang sifat kelistrikan tersebut. Materi yang kedua yaitu listrik statis yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep listrik ternyata sangat besar pengaruhnya dalam pola kehidupan kita. Bagaimana kita menjalankan hidup jika listrik itu tidak ada? Ternyata semua sangatlah susah. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu listrik statis yang akan kita bedakan menjadi 4 komponen. Muatan listrik, hukum Coulomb. Yang ketiga medan listrik, terus berikutnya beda potensial dan energi listrik. Pada tayangan ini kita bisa melihat animasi bagaimana elektroskop bekerja. Jika muatan negatif atau muatan positif didekatkan, mereka akan timbul gaya tarik atau gaya tolak yang bisa dicermati dengan perubahan daun. Materi pertama kita tentang listrik statis, yaitu muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Ternyata muatan listrik dibedakan dua, ada muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif disebut dengan proton, muatan negatif disebut dengan elektron. Interaksi keduanya, jika muatannya sama, dia akan menolak. Sebaliknya jika muatannya berbeda, dia akan tarik-menarik. Untuk deret-deret bolastik bisa kamu cermati nanti di buku paket secara detail bagaimana kekuatan kemagnetan atau kelistrikan. Yang kedua, hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan gaya tarik atau gaya tolak yang disebabkan oleh gaya Coulomb dengan ketetapan persamaan F sama dengan K G1 G2 per R kuadrat. F menyatakan gaya Coulomb, K menyatakan konstanta, dan G menyatakan muatan, R menyatakan jarak. Nah, di antara interaksinya bisa dicermati pada gambar tersebut. Bagaimana jika muatan positif, dia akan menolak, dan bagaimana jika muatannya berbeda, dia akan menarik. Yang ketiga, medan listrik. Medan listrik itu adalah daerah di sekitar listrik yang masih dipengaruhi oleh sifat kelistrikan. Nah, adanya daerah ini digambarkan oleh pola garis gaya, di mana interaksi keduanya kalau ini saling didekatkan akan membentuk pola masuk jika itu muatannya negatif, sebaliknya akan membentuk pola keluar jika muatannya positif. Persamaan medan listrik bisa kita cermati. Beda potensial. Peristiwa terjadinya petir itu salah satu contoh peristiwa yang menghasilkan beda potensial yang luar biasa. Bagaimana dia menimbulkan foton yang kita sebut dengan kilat, terus kemudian bagaimana menimbulkan suara yang menggelegar yang disebut dengan petir. Persamaan rumusnya V sama dengan W per H. W menyatakan usaha dan H menyatakan besar muatan. Nah, tentu kalian tahu bagaimana dampak negatif dari peristiwa ini. Tetapi sebelumnya kita akan mempelajari dulu bagaimana kita bisa menetapkan jarak dan kuat medan dari dua muatan yang berbeda. Untuk mempelajari ini kita harus tahu rumusnya secara detail, diketahui dulu, diubah dalam satuan Coulomb, terus kemudian kita masukkan data angka dalam persamaan rumus sehingga akan ditetapkan nilai E dan R seperti pada contoh tersebut. Silakan anak-anakku nanti dipelajari. Bagi yang tidak jelas bisa bertanya setelah sesi ini. Kemudian listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita pelajari satu persatu, mulai dari tubuh kita. Sel saraf yang bekerja di dalam tubuh kita ternyata ada kelistrikan, ada hewan listrik, dan bagaimana listrik statis diterapkan di lingkungan kita. Nah, peristiwa listrik statis yang sangat luar biasa contohnya terjadinya petir. Mungkin kalian tahu banyak peristiwa atau bencana yang disebabkan oleh sambaran petir. Kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf dalam tubuh ternyata ini materi yang sudah kita pelajari di kelas 8 anak-anakku. Mungkin masih ingat dengan gambar ini. Nah, pada materi ini kita bisa melihat bagaimana serabut panjang dan serabut pendeknya bekerja, menyampaikan aliran arus listrik
di mana di dalamnya akan menghantarkan pesan ke dalam saraf yang ada di dalam tubuh kita. Secara detail nanti bisa dicermati bagaimana aliran ion pada celah sinapsis. Berikutnya, hewan listrik. Hewan listrik ternyata banyak sekali, tetapi ini sangat jarang sekali kita jumpai. Bisa kalian lihat gambarnya, sangat unik dan menarik. Kelihatannya indah, tetapi ternyata dia menyimpan energi yang luar biasa yang sifatnya mematikan. Tetapi perlu kalian ketahui, energinya ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyalakan sebuah komputer dengan daya yang cukup luar biasa. Perlu kalian ketahui, masing-masing memiliki ciri secara detail. Silahkan nanti dibaca lebih detail di buku kalian masing-masing. Penggunaan listrik statis di sekitar kita. Pembangunan penangkal petir itu termasuk salah satu upaya bagaimana kita menjaga agar bencana petir itu bisa dihindarkan. Pada saat awan satu awan lain bergesekan menimbulkan pelepasan elektron, elektron ini akan ditangkap oleh alat penangkal petir yang akan disampaikan ke dalam tanah untuk melakukan pembebasan. Terus kemudian pengecatan mobil. Pada saat orang melakukan pengecatan mobil juga menggunakan prinsip ini. Penggunaan listrik di sekitar kita pada saat orang membangun pabrik tidak lepas dari adanya polusi. Untuk menjaga tersebut, dibangunlah suatu instalasi yang menggunakan prinsip elektrostatis untuk memisahkan elektron dengan muatan positif, itu membawa materi yang sifatnya bagus sehingga itu kalau dibebaskan keluar tidak berbahaya. Sebaliknya jika muatannya itu negatif akan diikat dan tidak akan dibuang keluar. Demikian anak-anakku materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.